Oke, kembali lagi di Open Mind dan masih bersama keempat narasumber keren kita. Ada Ibu Na, Pak Syahrir, ada Pak Niki dan Pak Amril. Nah, tadi kita singgung soal regulasi ya, gimana teman-teman di industri ini bisa tetap eksis. Nah, singgung soal eksis nih. Kira-kira selama pandemi, tadi juga disinggung masih tetap produksi. Gimana pola produksi sebelum pandemi dan selama pandemi? Apa ada perbedaan atau bagaimana? Ya. Siapa ini? Ibu Na, karena Ibu yang terakhir singgung soal itu. Ya baik. Sebenarnya termasuk Bapak Amril ini yang kita desak kemarin, ayo produksi Uang Panai 2. Karena kita memang sudah merancang dan merencanakan itu sejak tahun lalu. Tapi beliau masih sangat takut dengan situasi COVID. Tapi sudah ada jadwal di untuk on kamera sudah mungkin berapa kali setelah, keluar jadwal, ya, tapi mundur terus. Oh, iya. Mundur terus. Kita punya satu judul yang sempat syuting di masa pandemi itu Ambonai Sopir Andalan. Itu yang kita syuting kemarin di Bukan orang Sidrap itu? Orang Bone. Jadi kita syutingnya di Bone, ya. Sengkang, Makassar. Itu dalam situasi pandemi. Dan memang kemarin kita wanti-wanti bahkan ke teman-teman yang PH yang bekerja sama dengan 786 Production supaya semua dari awal produksi sampai selesai produksi semua sehat. Itu poinnya. Itu syarat utamanya ya? Syarat utamanya semua harus sehat. Dan memang yang agak menjadi tantangan terberatnya adalah menghindari kerumunan. Itu yang memang agak sulit. Dan sebenarnya kita juga agak terbantu dengan ada pihak keamanan yang ikut membantu ketika syutingnya di pinggir. Kemarin kan Ambonai itu syuting di jalan provinsi bahkan ya, dan karena Ambonai bintangnya adalah Ambonai yang notabene dia adalah YouTuber yang cukup punya follower yang banyak ya. Masyarakat, warga yang datang berkerumun itu pasti tidak bisa kita hindari. Tapi keterbatasan kru bisa dibantu oleh aparat keamanan yang dengan sukarela mereka bahkan ikut membantu warga supaya tidak berkerumun dan semua tetap menggunakan masker pada saat proses syuting sampai selesai syuting. Dan alhamdulillah sekarang sudah, kita kemarin sempat review saya dan Pak Niki di studionya Anca Timur Picture dan tidak ada kru yang sakit, tidak ada yang COVID setelah itu. Semua sehat, alhamdulillah. Produksi juga jalan. Kita masih bisa memproduksi di masa pandemi dan mudah-mudahan kita juga targetnya bisa tayang setelah suasana situasi COVID ini berangsur. Ini format film layar lebar yang diproduksi? Layar lebar. Layar lebar ya? Layar lebar. Dan itu sedang sementara post produksi. Ini kerjasama dengan Pak Amril juga? Ya? Dengan Ambonai Sopir Andalan kerjasamanya dengan Timur Picture. Jadi 786 ini suka bekerja sama dengan PH lain, dengan Pinisia, dengan PH Jamak Soriar, begitu. Jadi kalau dari pasar sendiri gimana nih Pak, soal ketika memang ada nggak produksi selama? Ya ada, jadi kita tidak mau menunggu itu. Jadi justru kita memanfaatkan harus tetap berkarya itu, ya Pak ya? Harus kita tetap berkarya. Jadi di dalam pandemi ini ada beberapa film yang sudah jadi ya. Tetapi lebih banyak kita supaya semangat ya sebagai sinias itu tetap ada, kita menciptakan film-film YouTube ya, film-film pendek web series YouTube, mungkin ya. Di sana mereka belajar, reading, dan dia merasa masih ada di dalam dunia film itu. Ya. Keren. Jadi banyak kita rekrut, seperti kemarin kita bikin Terlanjur Mimpi ya, itu banyak yang suka itu film. Dan mungkin kita akan tingkatkan menjadi layar lebar. Kemudian ada film yang kemarin karena kita sudah siap untuk buat film Triple C itu, tetapi pandemik itu masuk, kita menyegarkan mereka dengan membuat film YouTube dengan judul Desa Komedi. Ternyata banyak juga yang ini. Jadi tetap kita bagaimana di musim pandemik ini kita menyiasati supaya orang tetap merasa bahwa film itu masih tetap ada. Iya. Jadi supaya menjaga eksistensi ya, eksistensi teman-teman di industri film. Mungkin Pak Amril tadi Ibu Na masih takut-takut di setelah pandemi, setelah produksi. Gimana nih Pak? Alumni, soalnya dia alumni COVID. Ya,
beberapa dari teman-teman kru sudah ada yang menyatakan berani untuk jalan. Cuman kan pekerjaan film itu pekerjaan tim. Yes. Nah, kalau sebagian masih menolak atau masih merasa takut, kita nggak bisa paksa juga. Ya mungkin jalan keluar terakhirnya mungkin akan sampai harus membentuk tim baru. Cuman akan lama lagi adaptasinya kan. Kalau kita misalnya tim-tim baru lagi yang kita rekrut. Karena kebanyakan di Makassar ini kan pekerja film itu bukan profesional yang memang betul-betul bergerak di film. Tim kita sudah terbentuk, sudah 3 film. Mulai dari Wampanai, Halo Makassar, Anak Muda Palsu. Dengan orang-orang yang itu yang sudah terlatih lah. Sudah tahu feel-nya di situ. Sudah tahu, dia dapat dia show-nya di situ. Nah, yang saya punya parameter variabelnya tuh di Wampanai kita produksi hampir 3 bulan. Di Halo Makassar kita bisa push sampai 1 bulan lebih. 1 bulan produksi. Di Anak Muda Palsu cuma 23 hari selesai syuting. Artinya kan sudah terbentuk ininya, ritme habit kerjanya juga. iya. Sudah tahu ininya, sudah tahu apa tugasnya, pindah ke scene ini bagaimana. Dan di Wampanai dulu itu kita syuting dari pagi sampai pagi, bisa sampai 3 bulan. Sementara di Anak Muda Palsu kita terapkan syuting sehat. Dari pagi cuma sampai jam 11 malam, tidak selesai bungkus. Tapi bisa selesai dalam waktu 23 hari. 23 hari. Nah itu yang saya maksud bahwa pengalaman memang tidak bisa bohong untuk ini. Jadi kalau kita terpaksa harus merekrut tim baru lagi, ya mungkin ada resiko perpanjangan waktu gitu. Dan bisa makan budget juga ya, budget produksi dan akan lagi ya biaya syuting per hari itu kan besar sekali. Iya, betul. Sehari berapa bisa tembus berapa, Pak? Waduh. Kira-kira? Bisa 50 juta. Sehari. Bisa. Itu Ada sudah film yang 50 juta per hari. Segala macam toh. itu operasional tuh. Iya. Paling bawah itu. Paling bawah. Ini kita tidak tahu keluhan. Kita cuma tahu main. Ya mungkin Pak Niki bisa kasih bayangan Soal angka-angka, soal Pak angka-angka, apalagi perbandingan sebelum dan produksi sebelum pandemi dan bagaimana kos produksi selama pandemi ini. Sebenarnya bervariasi Pak ya, tergantung film apa yang dibuat. Nah tentu kita sebagai pihak saya dan Una sebagai PH punya budget. Jadi budget yang kita berikan kepada Amril mungkin atau kepada Timur, mungkin kepada Pak Saril nantinya. Ya tentu angka itu kita bilang harus diadakan sampai di sini aja. Jadi kita tidak mau angka itu bergerak naik. Nah di lapangan mereka yang mengatur gitu loh. Cuma memang kalau kita bicara produksinya uang panen sekian, kita belum bisa bicara angkanya berapa produksinya. Tentu ada kenaikan di uang panen sama Anak Muda Palsu. Apa sih Halo Makassar? Halo Makassar. Jadi bervariabel lah dia gitu. Jadi tetap ada angka yang memang kita harus kunci, dia tidak boleh bergerak naik. Termasuk Ambonai, makanya waktu Ambonai kita wanti-wanti ya Una ya. Kita tidak mau angka ini bergerak karena musim pandemi, jadi harus betul-betul udah matang, mantap hitungannya, timnya cocok, cukup semua on kamera. Ada berapa kru yang dipakai di situ waktu produksi? 40 orang, berapa ya? 30. Berkurang atau bertambah tuh? Di press bahkan Di tidak press. menggunakan terlalu banyak orang, dimaksimalkan. Jadi waktu Ambonai itu mungkin sekitar tidak sampai 30 orang. Tapi yang di-hire di lokasi kayak menggunakan dibantu oleh teman-teman lokal di Bone, di Sengkang itu pasti. Jadi kita juga berdayakan SDM lokal. Yang paling banyak krunya kayaknya Vinisia dia Pak Amril 80-an. Sebenarnya gini, produksi itu kan tergantung ininya ya sama sih aja memang. mungkin dengan teman-teman di sini yang produksi ini. Yang terlibat langsung di lapangan itu kan pasti beda kalau sudah post produksi kan. Post produksi paling tinggal berapa orang yang harus editing dan segala macam. Di kita juga seperti itu. Di pra produksi kita tidak melibatkan lebih dari 10 orang paling. Persiapan skrip, rekrutmen kru, rekrutmen talent. Begitu mau masuk produksi, nah ini yang banyak memang karena Untuk setiap setup- bagian memang setup- harus punya setupnya ininya juga. kan. Ya. Nah, Masing-masing itu yang saya ada. bilang tadi selama 20 hari kita mengumpulkan sekitar 50 sampai 80 orang untuk produksi. Nah, itu dengan kaitannya dengan pandemi ini ya beresiko sekali. Mungkin teman-teman kru bisa kita atur, tapi penonton yang di luar ini yang kita tidak bisa atur. Apalagi kalau kita di daerah-daerah ya syuting, Iya. pasti orang penasaran. Saya ingat kali waktu kita syuting di daerah Tinumbu itu, Film apa itu?
Uang Panai. Yang di lorong-lorong itu. Ya, scene-nya cuma 2 orang, yang nonton di belakang sampai di ujung lorong. Kelihatan Pak, kita ada di channel kita tuh ya, Iya. yang behind the scene-nya. Behind the scene-nya. Jadi di situ scene-nya cuma Anca sama Risna misalnya. Ya kelihatan di film cuma 2 orang, tapi yang di belakang ini siapa yang bisa jaga itu? Untung belum pandemi Pak ya. Nah, sebagai ketua Parvi Pak Zadil, kira-kira pernah ada keluhan dari teman-teman film ke Parvi? Ya, jadi kita ini sebenarnya pemain film kita itu yang perlu kita acungkan jempol itu adalah semangat mereka. Ya, mereka itu tidak ada hitung-hitungan, ya, tidak ada hitung-hitungan. Begitu mereka disuruh kita casting, dia datang. Kemudian pada waktu pembuatan teasernya misalnya, pembuatan teaser itu kita belum mengeluarkan. Jadi paling yang harus kita siapkan di dalam pembuatan film itu adalah yang pertama adalah biaya makan sehari-hari, konsumsi, uang rokok. Kemudian yang lain itu adalah panjar terhadap honor honor. Tidak Bukan terhadap honor ya? kru itu. Kru, ya. Kalau talentnya sekira belum, karena nanti setelah kita ikat dia untuk membuat film, kita akan tetap ada kontrak nantinya. Jadi duluan kru ya? Ya, kru yang harus karena dia melaksanakan kan. Betul Pak. Ya, Soalnya kru sekarang juga banyak digunakan PH-PH yang berbeda-beda, jadi mereka Iya. juga sudah pasang tarif. banyak PH yang Iya, banyak. Apalagi kru-kru freelancer ya? Ya, banyak yang sudah pasang. Mereka punya komunitas sendiri juga, misalkan yang bagian apa, divisi apa. Mereka udah punya circle-nya sendiri. Jadi kalau misalkan satu PH butuh ini, ya tinggal hubungi, tinggal di hire. Nah, melihat respons anak-anak muda sekarang ke film yang disebut saya konten-konten kreator yang mulai banyak bermunculan. Senior-senior ini melihat mereka gimana talent, mulai dari talent, potensinya atau gimana, animonya anak-anak muda sekarang ke film, terjun langsung ke dunia film gimana Pak? Jadi kalau kita lihat statistik yang ada kan, kita kan dalam film itu kan juga ada namanya riset ya. Iya. Penonton yang mendatangi bioskop itu kan pasti anak muda. Ya, jarang sekali orang-orang yang sudah menengah ke atas, kecuali kalau menyangkut nanti misalnya katakanlah genrenya itu adalah tentang budaya misalnya. Jadi berdasarkan statistik tadi, usia penonton tadi itu yang paling efektif menonton itu dari umur 16 tahun sebenarnya. Ya, 16 tahun sampai dengan umur 28 tahun, 30 tahun ke atas ya. Oleh sebab itu kita mengatur pembuatan film itu, minatnya itu sebenarnya adalah bagaimana anak muda itu merasa dirinya ya menjadi potret. Itulah sebabnya kita belajar dari film, misalnya film Dilan ya, atau dari film-film yang lain, mereka lebih suka dengan itu. Cuma saja kita di Makassar ini ya, kalau kita mau mencoba itu kita kalah ya. Kalau film-film remaja kita mau bikin, kalah kita. Cocoknya apa Pak? Ya kalau lokal system yang misalnya Sirin Apache tadi itu yang tetap soal budaya. Kepada budaya itu. Karena kalau mereka mau nonton itu, mereka lebih suka nonton Dilan dan lain sebagainya. Jadi jawabannya itu adalah kita buat film bergenre lokal. Betul. Jadi Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Genrenya itu di lokal. Dan cerita-cerita lokal Ya, akhirnya. Ya, jadi misalnya film-film legenda. Sekarang ini orang masih suka film-film yang bersifat horor. Ya, tahu? Kalau film horor mereka suka. Itu masih lebih tinggi. Kita baca di statistik itu, penonton film Indonesia terutama orang Bugis Makassar itu adalah horor. Nah, itu harus kita pelajari. Biar anak muda, anak SMP, SMA itu dia suka nonton film horor. Nah, kalau ngelihat potensi-potensi konten-konten kreator lah, saya sebut konten kreator yang sekarang makin banyak bermunculan, sebut di luar dari Sukri Basto dan lain-lain, kan mulai banyak selebgram muda yang muncul. Kira-kira ada potensi nggak di situ yang bisa dilirik? Kalau justru kalau kita dari finishnya itu justru sebelum melihat menceritakan membuat sebuah produksi, kita risetnya malah ke teman-teman yang konten kreator ini. Iya.
konten kreator itu adalah sarana media untuk mereka belajar. Paling tidak kita sudah meminimalkan rasa malu mereka di depan kamera. Potensinya mereka sudah keluarkan lewat produksi Pribadi mereka. Dari situ kita sudah bisa lihat potensinya ada. Oh, ini orang tidak malu-maluin depan kamera, dia kamera face. Sudah tidak canggung juga. Sudah tidak canggung, tinggal dipoles untuk bisa masuk ke cerita di produksi yang lebih serius gitu. Justru kita sangat terbantu dengan adanya teman-teman konten kreator. Tapi konten yang positif ya. Bukan konten-konten yang aneh-aneh yang konten-konten sampah lah. Macam ya. Kita banyak kayak di Halo Makassar itu kayak siapa? Anggu Batari Anggu Batari yang sekarang sudah jadi selebgram juga. Yang awalnya kita lihat dia di depan kamera sudah tidak malu-maluin. Kita undang untuk casting. Oh, ternyata ada potensinya ke situ. Kita ajak main. Kalau Tuming Abu kan kelihatan dia dari selebgram dulu terus terjun ke film. Justru pertama kali Tuming Abu itu saya ajak tahun 2015 karena lihat dia, ini kayaknya punya potensi nih untuk membantu kita untuk menjual ini kita punya film. Makanya saya ajak. Gitu. Jadi ada strategi marketing juga di situ. Iya, karena kan lebih mudah kita memaintenance follower yang sudah ada menjadikan dia penonton atau kita membentuk komunitas baru. Gitu. Lebih baik kita main dengan talent-talent yang sudah punya fans atau sudah punya follower, tinggal dia yang kita poles bagaimana supaya bisa jadi besar. Apalagi mereka influencer ya. Iya. Nah, mungkin memang sisi promosinya agak berat ketika produksi film itu sudah jadi ya. Gimana Pak Buna? Iya. Pak Niki? Betul, Pak Niki tantangannya dulu. mungkin di promosi ya. Sebenarnya kalau saya selama ini Pak nggak handle promosi, handle promosi sama Amri. Kalau film mereka ya biar sama aja karena mereka lebih paham sampai sedetail-detailnya gitu. Kita hanya bagian produksi dan Una handle untuk dan kepada tim sutradara yang handle untuk promosi. Sebenarnya karakter penonton Indonesia itu unik. Kebanyakan mereka datang nonton film itu, apalagi film-film yang hype ya, yang tembus sampai juta-juta penonton. Kebanyakan dari mereka datang bukan karena mau nonton filmnya, Penasaran mungkin. tapi tidak mau ketinggalan tren. Gitu loh. Bukan karena filmnya. Tapi karena viralnya. Karena viralnya, tidak mau ketinggalan tren. Bisa jadi bahan konten untuk mereka punya eksistensi diri di sosial media. Jadi ya kita harus beradaptasi dengan cara-cara mereka ini. Maksudnya film, bagaimana cara kita promosi supaya orang datang dulu, supaya motivasinya bukan mau melihat isinya, tapi bagaimana mereka tertrigger bahwa saya harus datang ke bioskop, kalau saya nggak ke bioskop saya ketinggalan. Gitu. Jadi cuma lebih kecenderungan ke ngikutin tren. Iya, ikutin tren. Dan itu memang kita nggak bisa pungkiri, itu karakter penonton di Indonesia pada umumnya. Nah, kita mainkan strategi di situ supaya, tapi begitu keluar dari bioskop ya mereka nggak menyesal. Oh, ternyata bagus gitu misalnya filmnya. Mereka nggak nyesal dan mereka cerita ke temennya gitu. Dan dari situ. Jadi kita bukan cuma ngasih gambaran cover yang bagus tapi dalamnya kosong. Ya, mereka dapat gate yang bagus, masuk ke dalam juga, keluar juga puas gitu. Nah, mungkin terakhir Pak, saya mau mungkin ada pesan khusus kepada pemerintah atau penyedia regulasi ataupun yang OTT. Itu Una punya urusan. Nah, pesan-pesan lah, siapa tahu ada unek-unek yang disampaikan, silakan Pak. Mungkin Ibu Una dulu ya. Apalagi Ibu Una kan basicnya jurnalis juga Bu. Iya, karena saya 10 tahun lebih di DS Entertain, makanya saya bertemu dengan pelaku-pelaku perfilman seperti sekarang ini. Kalau sama Pak Sariar kan sejak dulu suka nobar ya, sama-sama Pak Sariar. Pak Niki juga narasumber saya dulu di Entertain. Sejak zamannya sebelum ada 21 di Mari, Pak Niki sudah punya Swizy, bioskop Swizy. Itu bioskop pertama di Mari. Dan itu bioskop dengan konsep modern sudah Pak Niki bikin. Kemudian hadir 21 seperti itu. Sebelum Swizy, Pak Niki menguasai jaringan bioskop sampai ke daerah
Sampai saya kalau Pak Diki sebut saya sampai heran karena nama-nama daerahnya pun saya baru dengar. Mungkin sudah ada yang dimekarkan nih. Iya. Begitu. Oke. Sebenarnya memang pelaku industri kreatif di perfilman sangat butuh bantuan pemerintah dalam hal regulasi terutama ya. Misalkan sejak dulu itu kita sudah meminta supaya pemerintah daerah, kalau di Makassar berarti pemerintah kota ya, membuat satu regulasi yang menguntungkan sineas lokal, sineas yang ada di Makassar. Betul. Karena produksi teman-teman di Makassar ini kan tidak kalah sama produksi teman-teman di Jawa. Bahkan sekarang boleh disebut Makassar adalah salah satu kota yang sangat produktif. Jauh dibanding kalau dulu dipegang oleh Jogja, teman-teman di Jakarta bahkan bilang Makassar sudah mengungguli Jogja, sudah mengungguli Bandung. Mungkin yang kita bicara yang tayang di bioskop ya, karena kan mungkin dilihatnya dari berapa jumlah film yang tayang dari bioskop, dan jumlah film yang tayang di bioskop, film-film dari Makassar itu kan jauh lebih banyak. Tahun sebelum pandemi kita bisa tayang sampai 8 judul film bahkan. 8 ya? 8 per tahun. Setiap tahun. Itu rekor menurut saya. 8 dalam setahun. 8 judul film. Artinya hampir setiap bulan ada film-film dari Makassar. Bahkan pernah kan kejadian 1 bulan itu dari Makassar bertabrakan ada beberapa film. Iya. Gitu. Kalau Zaki ingat ya waktu itu Silariang versi Iwan ini. Persada, Silariang versinya. Itu dia sempat bikin bingung yang mana Silariang, yang mana ini. Benar, dan jam waktu tayangnya juga hampir bersamaan kan. Cuman beda berapa, 1 minggu atau 2 minggu bahkan. Nah itu regulasi penting menurut teman-teman pelaku industri kreatif ini, karena itu akan sangat membantu dalam hal misalkan ada kebijakan atau mungkin perda bagaimana produksi dari Makassar itu diberi apa ya, privilege ketika mereka memproduksi, izin-izinnya dipermudah misalkan. Kemudian ketika sudah mendapatkan jadwal tayang dari pihak bioskop, mereka dibantu oleh promosi. Karena tadi saya ingin menyambut lagi tentang promosi. Kita memang selama ini budget promosi itu masih sangat minim. Karena habis diproduksi. Semua anggaran atau budget itu habis diproduksi. Itu ratusan juta bahkan miliaran itu habis diproduksi, belum di post pro. Kemudian kita harus dipaksa lagi untuk memikirkan bagaimana promosinya. Itu kan semua menyita energi dan tentu membutuhkan dana ya. Kalau pemerintah ikut mengambil peran di sini, misalkan membantu promosi saja, itu sudah sangat membantu teman-teman yang bekerja atau bergelut dalam industri ini. Itu. Kemudian yang kedua adalah kebijakan bagaimana bioskop lebih memprioritaskan penayangan film yang diproduksi oleh teman-teman di Makassar. Kita bicara konsep Makassar dulu ya. Film Indonesia yang diproduksi oleh teman-teman Makassar. Dulu pernah ada waktu zamannya wali kota. Pak Ilham mungkin. Bukan, Pak Ya, Amiruddin Amiruddin Maula ya. Dan itu memang ada suratnya bahwa yang wajib tayang di bioskop adalah film produksi Makassar. Film produksi Makassar dan film Indonesia khususnya ya, bukan film impor. Jadi misalkan begini, ada kuota lah atau apa ya, afirmatif mungkin ya. Ada langkah-langkah afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah ketika minggu ini ada film produksi Makassar yang sudah ada dalam list jadwal tayang bioskop, itu diprioritaskan Makassar. Jadi yang lain itu yang produksi di luar Makassar ya antri atau produksi Hollywood ya antri dulu karena ada film Makassar. Saya dengar ceritanya dari Pak Niki, ini sama dengan India. India katanya, saya juga dengar juga ya. Menurut Pak Niki itu di India film apapun yang masuk dari Amerika mereka harus menunggu setelah film Amitabh Bachchan main, filmnya lokal film produksi India itu tayang. Jadi mereka memang punya kebijakan yang sangat membantu tumbuhnya dan hidupnya industri ini. Nah ini harusnya sih itu yang diterapkan Bu ya. Harusnya yes. Karena setidaknya ini untuk membantu teman-teman lebih terpancing untuk berkreasi lagi, untuk lebih kreatif karena ini lagi. kita sudah banyak sekali yang hidup dari film dan harus dipertahankan industri ini, ekosistem ini harus dijaga. Apalagi kan
kalau dari sisi pendapatan pasti Pemda dan Pemkot juga pasti dapat dari situ. Pasti Dari pajak. pajak tontonan. Iya, Pasti. pajak tontonan. Pajak, orang beli tiket itu ada pajak di situ yang masuk ke pemerintah daerah. Saya mau tambahkan kalau dari intervensi pemerintah di industri ini ya, Iya. lebih ke jangka panjangnya. Kita ini di Makassar ini mungkin bahkan di Indonesia kekurangan tenaga-tenaga ahli di bidang film. Kebanyakan itu ya freelance yang memaksa diri belajar sendiri, belajar dari online. Jarang ada maksudnya di seluruh Indonesia cuman beberapa titik saja memang ada sekolah khusus film. Kayak di Jogja atau di Jakarta di IKJ atau kalau di Jogja Jakarta. di ISI ya. Nah, maksud saya mungkin Pemkot atau Pemprov bisa menambah jurusan di SMK khusus jurusan perfilman. Iya. Untuk menambah resource kita di bidang tenaga film. Karena banyak sebenarnya memang anak-anak muda yang remaja lah yang memang dia punya passion di situ tapi tidak tahu mau lari kemana. Akhirnya ngambil jurusan lain tapi belajar filmnya ini akhirnya nggak maksimal jadinya kan. Betul. Gitu. Saya mau tambahkan Entah juga jurusan sedikit, broadcast kah ya. Saya mau tambahkan juga sedikit, Pak. Barangkali karena produksi daerah ini sebenarnya bagaimana pemerintah setempat, utamanya Makassar, bukan tidak menghargai, tapi bisa lebih mendukung supaya ini jalan terus gitu Pak ya. Kita ambil contoh misalnya anggaplah film daerah apalah, misalnya hari ini Detoeng atau mungkin kemarin ada misalnya anak muda palsu atau apa. Mungkin pemerintah daerah istilahnya wajib, karena produksi Makassar ya, wajib minta kepada teman-teman mungkin SKPD, PNS, atau mungkin dia bisa ngomong kepada pihak-pihak bank gitu kan. Ayo loh kita dukung nih film kita loh. Kalau kamu orang cuma nonton film-film lain, film Dilan lah atau film apa, ini kamu orang punya loh gitu loh. Ibaratnya ya mungkin tidak terlalu seperti kesan, tapi kalau nggak orang yang dukung siapa? Ayo kita ramekan film kita gitu loh. Betul. Apalagi secara tidak langsung kita juga meng-hire brand Makassar di keluar Iya, ya. itu kan ini belum ada di Makassar. Kita harus ya tanda kutip selalu harus datang sekali. Oke, misalnya kita kepengen ada sebuah announcement, sebuah penyampaian yang kepada teman-teman mungkin dari PNS, SKP dari setiap instansi, mungkin dari Pemprov, Pemkot, atau mungkin pihak bank atau bank BI misalnya, ini film kita loh, ayo kita serbu bioskop, gitu loh. Ya, Nah, mungkin Parvi bisa membawa ini ke pemerintahan. itu yang perlu kita. Jadi minimum film kita itu kalau dia nggak bisa jadi tuan rumah di Jawa, jadi tuan rumah di sini. Iya, Sama harus. dengan yang Gitu loh. disampaikan tadi Muna. Iya, itu kan belum ada. Harusnya pemerintah mensupport. Nah, Parvi ini ada masukan. Ya, jadi begini ya. Di dalam undang-undang perfilman ya, itu dikatakan bahwa daerah diberi porsi. Setiap kabupaten kota itu harus membuat film. Yes. Ya, dan itu sampai sekarang tidak ada. Ya. Jadi kita sudah kemarin itu sudah menyurat kepada atas nama Parvi ya, menyurat kepada gubernur pada waktu itu dan dijanjikan ya. Maka dibentuk tim itu untuk bagaimana daerah di dalam APBD-nya itu membuat paling tidak satu film. Sampai sekarang itu tidak, regulasi itu tidak jalan. Jadi memang sudah ada regulasinya Pak ya? Ada regulasi yang khusus itu? Ada di undang-undang perfilman yang baru, coba baca itu. Ya. Saya baru tahu itu. Ya. Nah, mendengar aspirasi teman-teman tadi gimana Pak? Ya. Ada enggak nanti ke depan rencana untuk menemui misalnya audiensi dengan siapakah, buka forum dengan pemerintah atau gimana? Saya kira selama ini kan kita para produser film kita itu bekerja atas dana mereka sendiri ya. Jarang sekali itu dapat dari pemerintah daerah. Alasannya kalau itu tidak dianggarkan ya, tidak dimasukkan di anggaran. Anggaran itu kan harus melalui DPR ya dan lain-lain sebagainya dan direstui oleh Departemen Keuangan ya, itu kira-kira alasannya. Jadi saya sedikit saja yang perlu kita ungkit tadi ini adalah regulasi Perda dari gubernur untuk mewajibkan setiap kabupaten kota itu
punya produk sendiri. Gubernur kan bukan hanya kepala daerah, tapi dia juga kepala wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi regulasi itu dia bisa buat dalam bentuk perda. Betul. Ya. Nah, besar harapan kita lewat obrolan ini mudah-mudahan pemerintah bisa dengar ya. Ya. Suara teman-teman dari pekerja film, industri film kreatif. Nah, mungkin kayaknya waktu udah cukup ya. Nah, kepada narasumber saya terima kasih Pak Buna, Pak Syahril, Pak Amril dan Pak Niki, terima kasih waktunya dan saya juga banyak tahu tentang film dari sini. Pokoknya kembali ke bioskop, jangan takut nonton film di bioskop Betul. dan nonton film Indonesia. Nah, nonton film Indonesia. Nah, kepada teman-teman Open Mind, sekian dulu dan sekali lagi terima kasih kepada narasumber saya. Dan untuk episode ini kita tutup dan sampai ketemu di Open Mind berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.